dari leher hingga tulang ekor bisa memakan waktu hampir 100 jam. Kerumitan dan cara menato yang sangat menyakitkan ini menjadikannya sesuatu yang unik bagi para Yakuza. Salah satu tato ini menjadi populer di kalangan Yakuza karena tato itu dilihat sebagai simbol-simbol yang tidak terhapuskan. Hal ini pun dipakai sebagai cara untuk membedakan diri mereka dan membuktikan kepemilikan mereka terhadap tato tersebut. Ditato seluruh tubuh bagi Yakuza pun dianggap sebagai ujian kekuatan yang menunjukkan keberanian, ketangguhan, dan kejantanan. Namun di samping itu, tato memiliki tujuan lain yang lebih sederhana dan metaforis. Sebab luka yang ditimbulkan hasil dari menato oleh diri sendiri mewakili ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Jadi memiliki tato bagi para Yakuza adalah mempertegas secara visual untuk mengekspresikan marginalitasnya. Meski saat ini banyak Yakuza menggunakan teknik tato yang lebih modern, namun tetap saja beberapa anggota Yakuza terus menato seperti cara leluhur mereka. Sehingga hal tersebut membuat mereka lebih dihormati di dunia bawah tanah Jepang. Di bawah pemerintahan Kaisar Meiji, dari tahun 1868, Jepang mencapai keajaiban ekonomi pertama mereka dengan mematahkan gelombang terakhir feodalisme dan dengan cepat mengubah negara Jepang menjadi kekuatan industri. Kemakmuran ekonomi yang memungkinkan Yakuza memperluas aktivitas mereka lebih jauh lagi. Pada akhir tahun 1900-an, organisasi Yakuza semakin terorganisir dan semakin terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal. Di tahun 1900-an ini, kegiatan Yakuza semakin merajalela, terutama selama periode ketika Jepang mulai merambah ke dalam industri film dan hiburan. Bahkan, beberapa organisasi Yakuza mulai memberikan suap kepada polisi, sebuah kebiasaan yang akan bertahan lama dalam organisasi kriminal Yakuza. Memang, pada akhir tahun 1900-an, negara Jepang yang lebih industrialis membuat Yakuza tidak punya pilihan lain selain ikut melakukan modernisasi, dan untuk itu, para oyaban dalam struktur kepemimpinan tertinggi Yakuza menyatakan bahwa mau tidak mau, Yakuza harus menginjakan kaki juga dalam dunia politik. Sebuah tugas yang tidak begitu jelas, namun hal yang pertama-tama dituju dalam konstelasi politik oleh Yakuza adalah konservatisme dan nasionalisme. Adalah Mitsuru Toyama yang mampu melambangkan persatuan antara Yakuza dan politisi. Toyama dikenal sebagai seorang ultranasionalis yang sejak usia dini mengidolakan tradisi samurai. Toyama memasuki dunia politik di awal usia 20 tahunan dengan berpartisipasi dalam salah satu pemberontakan samurai terakhir melawan kekuasaan Kaisar Meiji. Namun pemberontakan kudeta ini gagal yang membuat Toyama mendapat hukuman 3 tahun penjara. Toyama sebagai pimpinan Yakuza di masa itu memang memberi segala sesuatu yang berbau modern saat era Kaisar Meiji. Setelah keluar dari penjara, Toyama dengan sindikat Yakuzanya